dari kelompok 8 mata kuliah Komputerisasi Akuntansi, Program Studi Statistika, Universitas Sumatera Utara. Di sini kami mau menjelaskan Basic Concept and Introduction to Business Information System. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk menuju tujuan yang kolektif. Fungsi sistem yaitu menerima input dan mengubahnya menjadi output. Sistem memiliki 5 komponen utama. Yang pertama itu ada input yang berisi data mentah yang akan diproses. Yang kedua itu adalah proses. Proses itu berisi transformasi antara input menjadi output. Dan yang ketiga itu ada output. Output ini merupakan hasil akhir yang berisi informasi. Yang keempat itu ada umpan balik dan yang terakhir adalah kontrol. Selanjutnya adalah karakteristik lainnya di dalam sistem. Yang pertama, komponen-komponen di dalam sistem bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah sistem dapat menjadi kompleks dan terdiri dari sistem-sistem kecil lainnya yang biasanya disebut sebagai subsistem. Yang ketiga adalah subsistem di dalam sistem informasi berinteraksi dengan bertukar informasi. Dan yang terakhir adalah sistem bersifat hierarkis. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem terbagi atas 3. Yang pertama ada deterministic and probabilistic system. Pada deterministic system, output biasanya dapat diprediksi secara pasti. Contohnya pada kalkulator yang hasilnya selalu akurat. Sedangkan pada probabilistic system, outputnya biasanya tidak dapat diprediksi secara pasti. Contohnya pada sistem peramalan penjualan. Yang kedua adalah adaptive system. Sistem ini digunakan untuk mengatur dan memantau kinerjanya sendiri. Sistem adaptif ini dapat merespon seluruh perubahan di lingkungannya dengan memodifikasi perilakunya, dan biasanya disebut sebagai pengorganisasian sendiri. Dan jenis sistem yang terakhir adalah hard and soft system. Hard system biasanya beroperasi di dalam lingkungan yang relatif tidak dapat diprediksi, di mana kondisi tidak pasti ataupun dapat berubah dengan cepat. Sedangkan soft system biasanya melibatkan orang atau situasi sosioteknis. Sistem informasi atau bisnis. Sistem informasi bisnis adalah sekelompok komponen yang saling terkait yang bekerja secara kolektif untuk melakukan tindakan input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kontrol untuk mengubah data menjadi produk informasi yang pengambilan keputusan dan kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Berikutnya sumber daya yang mendukung BIS. 5 sumber daya yang diandalkan oleh BIS. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya perangkat keras, yang ketiga sumber daya perangkat lunak, yang keempat sumber daya komunikasi, yang kelima sumber daya data. Berikutnya kategori sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis umumnya dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu 1. Sistem informasi operasi. Umumnya berkaitan dengan kontrol proses, pemrosesan transaksi, komunikasi atau internal dan eksternal, dan produktivitas. Yang kedua, sistem informasi manajemen memberikan umpan balik tentang kegiatan organisasi dan membantu mendukung pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial dapat terjadi pada tingkat operasional, taktis, dan strategis suatu organisasi. Berikutnya sistem bisnis elektronik atau e-business. Bisnis elektronik atau e-business melibatkan beberapa kegiatan utama, yaitu meningkatkan proses bisnis, meningkatkan komunikasi, dan menyediakan sarana untuk melakukan tindakan transbisnis dengan aman. Bisnis elektronik atau e-business adalah bagian dari kelompok internet yang lebih luas yang mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam penggunaan internet untuk perdagangan. Ekonomi internet terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama infrastruktur internet, yang kedua infrastruktur aplikasi internet, yang ketiga perantaraan internet, yang keempat perdagangan internet. Berikut perdagangan elektronik atau e-commerce. Aktivitas umum yang terkait dengan bisnis elektronik atau e-bisnis adalah perdagangan elektronik atau e-commerce yang dapat digambarkan sebagai menggunakan elektronik umum melakukan transaksi bisnis seperti jual beli barang dan jasa. Namun e-commerce melibatkan lebih dari sekedar melakukan transaksi elektronik. Manfaat bisnis atau e-business. Secara umum, manfaat bisnis elektronik atau e-business yaitu pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan akses ke pasar yang lebih besar. Dengan mengotomatiskan banyak tugas administratif yang terkait dengan pemesanan, penyediaan dan pengiriman barang atau jasa, biaya transaksi bisnis yang dapat dikurangi secara signifikan. Sistem perusahaan. Sistem perusahaan bertujuan untuk mendukung proses bisnis organisasi, melintasi batas-batas fungsional yang ada dalam organisasi tersebut. Mereka menggunakan teknologi internet untuk mengintegrasikan informasi
dalam bisnis dan dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra. Elemen utamanya itu ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang berkaitan dengan produksi internal, distribusi, dan proses keuangan. Yang kedua itu ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang berkaitan dengan proses pemasaran dan penjualan. Nomor 3 itu ada manajemen rantai pasokan atau SCM yang berkaitan dengan aliran bahan, informasi, dan pelanggan melalui rantai pasokan. Yang keempat itu ada manajemen hubungan pemasok atau SRM yang berkaitan dengan sumber pembelian dan pergudangan barang dan jasa. Elemen lain termasuk itu ada manajemen siklus hidup produksi atau PLM, ada manajemen keuangan, selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada sistem intelijen bisnis dan keuangan. Agar dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif, organisasi harus berupaya memperoleh keunggulan strategis atau keunggulan kompetitif atas pesaing mereka. Sistem intelijen bisnis atau BIS memainkan peran penting dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif atas organisasi lain yang beroperasi di industri yang sama. Strategi kompetitif. Untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif, organisasi dapat mengadopsi 3 strategi dasar, yaitu yang pertama itu ada kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya berarti menyediakan barang atau jasa dengan biaya serendah mungkin. Yang kedua itu ada diferensiasi produk. Defisiensi melibatkan penciptaan perbedaan antara produk organisasi dan produk pesaingnya. Yang ketiga itu ada inovasi, yaitu dengan mencari cara-cara baru untuk menjalankan aktivitas organisasi. Contoh inovasi meliputi peningkatan produk yang sudah ada atau penciptaan produk baru. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang analisis rantai nilai. Michael Porter pada tahun 1980 mengungkapkan bahwa rantai nilai itu adalah suatu serangkaian aktivitas yang saling terhubung dan berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah bagi suatu produk ataupun layanan. Jadi, melalui analisis rantai nilai, suatu organisasi itu dapat mengetahui aktivitas mana saja yang paling penting dan bisa dijadikan suatu kekuatan utama untuk bersaing di pasar sehingga dapat memberikan keuntungan yang kompetitif. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai rantai nilai virtual. Di era digital saat ini, bentuk aktivitas dalam rantai nilai mengalami banyak perubahan. Di berbagai industri baru, aktivitas-aktivitas utama dan pendukung dalam rantai nilai bisa berubah sangat drastis, bahkan sampai tidak lagi menyerupai pola tradisional yang dulu kita kenal. Contohnya itu, kalau kita dulu produk harus dikirim secara fisik lewat jasa pengiriman, tetapi sekarang produk digital seperti musik, film, ataupun nada dering bisa langsung diterima pelanggan hanya melalui email ataupun pesan otomatis. Jadi, konsep inilah yang dikenal sebagai rantai nilai virtual. Perubahan aktivitas bisnis di era digital tentunya tidak lepas dari peran teknologi dan sistem informasi. Nah, disinilah pentingnya memahami bagaimana sistem informasi bisa dimanfaatkan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dengan cara kita mengetahui bagaimana sih cara menggunakan sistem informasi untuk keunggulan strategis. Jadi, Michael Porter juga menjelaskan bahwa sistem informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan strategis organisasi. Jadi, beberapa cara diantaranya adalah yang pertama, dengan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi, dengan mengelola stok, mengurangi biaya, mengotomatiskan proses administrasi, dan meningkatkan layanan pelanggan, dapat membuat proses bisnis menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Yang kedua, dengan cara mengunci pelanggan dan pemasok. Jadi, dengan cara ini, kita dapat menciptakan layanan yang sulit ditinggalkan, sehingga melalui sistem dapat mempererat kerjasama dan mendorong loyalitas pelanggan dan pemasok. Yang ketiga itu kita dapat melakukannya dengan cara mendorong inovasi bisnis. Jadi, melalui layanan ataupun produk yang berbasis teknologi, kita buat itu produknya itu unik dan berbeda, sehingga sistem itu dapat melahirkan ide-ide baru, baik untuk produk maupun suatu layanan, sehingga dapat mendorong inovasi bisnis yang ada. Yang terakhir itu dengan cara meningkatkan biaya switching, yaitu membuat pelanggan dan mitra bisnis enggan berpindah karena tingginya biaya dan kerumitan saat beralih ke sistem yang lainnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.